warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Jamaah subuh yang Allah muliakan, lanjut di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup hati-hati mereka orang kafir. Wa ala sam'ihim, pendengaran mereka juga Allah tutup. Wa ala absarihim, dan juga penglihatan mereka Allah berikan tutupan yang sangat besar. Walahum adzabun azim, dan bonus mereka akan mendapatkan azab yang sangat besar. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ay taba'a 'alaiha bi tabi'in la yadkhuluhal imanu, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan taklil sebab mengapa orang-orang kafir itu tidak bisa beriman. Apa sebabnya? Sebabnya itu Allah tutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka. Artinya khatam itu artinya sesuatu yang menutupi. Jadi ada istilah ikhtitam atau khataman, artinya sesuatu yang menutup di paling akhir, akhirus syai', paling akhir, paling ujung, dan tidak bisa dibuka lagi. Itu artinya khatam, sesuatu yang paling ujung sebagai tanda daripada penutup dan tidak bisa dibuka lagi, paten begitu, terkunci. Artinya hatinya orang kafir itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah bentuk tutupan ini secara nyata, secara hakikat materi bentuknya ada? Nopo niki paribasan mawon? Yang betul adalah tutupan ini bentuknya nyata. Akan tetapi tutupan ini bukan dalam bentuk alam zahir. Artinya sesuatu yang dapat diraba, materinya bisa diraba, tidak. Tapi tutupan ini adalah bentuknya maknawi. Bentuknya itu tidak bisa dilihat, karena dia posisinya ada di alam ruh, ada di alam ruh. Artinya berkaitan dengan hal yang gaib. Allah tutup hatinya di alam ruh sehingga tidak dapat terbuka. Seumpama kalau itu bentuknya alam zahir, kalau hatinya orang kafir itu dibedah, dibuka, maka kita akan temukan tutupan itu seperti tutup panci seperti itu. Kalau itu alam zahir, kita akan temukan tutup daripada itu seperti tutupnya panci seperti itu. Kalau itu zahir. Akan tetapi ini maknawi, berkaitan dengan ruh. Allah tutup ruhnya. Wa ala sam'ihim, dan juga pendengaran mereka Allah tutup. Wala yanfadhu fiha fala ya'una ma yanfa'uhum. Artinya kalau hati ditutup, dia tidak bisa berpikir, tidak bisa mencerna apa yang datang ke dalam hati. Wa ala sam'ihim, dan kalau telinga ditutup, maka tidak bisa mendengar sesuatu yang baik. Wala yasma'una ma yufiduhum, dan tidak mendengar mereka orang-orang kafir itu sesuatu yang dapat bermanfaat kepadanya. Wa ala absarihim ghisyawah, dan juga penglihatan mereka itu Allah tutup dengan tutupan yang sangat tebal.
Ghisyawa itu artinya tutupan yang menyelimuti seluruh lapisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yughshi. Ghisyawa dari kata yughshi. Yughshil lailan nahar. Siang itu, kalau sudah waktunya siang ini, malam itu akan ditutup seluruhnya dengan siang dan tidak ada tersisa sedikit pun. Ada secuil waktu malam dan secuil waktu siang di satu wilayah itu tidak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala tutupkan siang ke dalam malam dan Allah tutupkan malam ke dalam siang, tidak tersisa secuil sedikit pun. Itu artinya ghisyawah. Walahum adzabun azim, dan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya tadi yang disebutkan adalah hukuman di dunia, walahum adzabun azim, dan ini hukuman di akhirat untuk orang-orang yang Allah takdirkan dia di atas kekafiran selamanya, seperti Abu Lahab. Abu Lahab itu tidak ada harapan masuk Islam. Kenapa? Karena dia kafir binasil Quran. Ketika Rasulullah berdiri di Bukit Sofa mengumpulkan sanak keluarganya, termasuk diantaranya Abu Lahab adalah paman Nabi. Abu Lahab paman Nabi, mengumpulkan di situ, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwah Islam. Sesungguhnya telah datang kepadaku wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan saya adalah seorang nabi. Maka Abu Lahab berteriak dari belakang, tabban laka ya Muhammad, cilok engkau Muhammad. Maka setelah itu turunlah ayat tabbat yada abi lahabi, sing cilaka ya Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, dan seterusnya. Jadi Abu Lahab setelah turun ayat itu sudah pasti tidak akan masuk Islam, karena yang menginformasikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam ayat yang lain juga, mathalul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu diumpamakan, mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa'ah. Orang-orang kafir itu seperti gembala, seperti kambing begitu, kambing gembala yang tidak bisa mendengar kecuali hanya teriakan dan panggilan. Jadi gembala itu tidak akan paham kecuali diubrak-ubrak niku mawon. Niku orang kafir. Apa sebabnya? Summun, mereka itu tuli, budak, bukmun, bisu, fahum la umyun, buta, fahum la yaqilun, karena mereka juga orang yang tidak bisa berakal. Itulah orang-orang kafir yang Allah tutup hatinya. Artinya mereka ini sudah Allah takdirkan dari sebelum langit dan bumi diciptakan itu menjadi orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada kekafiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.